mentang-mentang cewekmu kuwi seneng karo kowe, tergila-gila karo kowe gitu. Ojo langsung semina-minan. Wajahmu ganteng tapi modal dolane ijek njaluk mae, wis rasa neko-neko kayak gitu, nggak usah neko-neko kayak gitu. Kamu setia, wis cukup kayak gitu kan. Oke. Kembali lagi bersama aku Ajeng Putri di Ajeng Official. Oke, di video Ajeng yang kedua. Nah, di sini Ajeng akan berbagi tips kembali buat kalian para bocil-bocil atau yang lagi jatuh cinta, yang lagi kasmarannya sama pacarnya gitu. Ada yang tanya sama aku atau ada yang tanya-tanya soal, Kak, coba sih Kak, tanda-tanda pacar kita selingkuh Kak gitu, karena akhir-akhir ini pacar aku tuh berbeda gitu. Oke, buat kalian yang tanya kayak gitu, Ajeng jawab ya satu persatu. Dan buat yang belum terjawab tips-tipsnya yang lain, tunggu aja, stay tune di channelnya Ajeng Official. Dan buat kalian yang belum like, comment, and share, silahkan, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, langsung aja yang ke pertama. Kita akan bahas tanda-tanda pacar kita selingkuh atau pasangan kita selingkuh versinya Ajeng. Oke? Langsung saja, nomor 1, dia sering membatalkan janji. Nomor 1, dia sering membatalkan janji. Maksudnya gimana? Dia sering membatalkan janji ketika kita udah janjian nih sama dia. Oh, besok jam 9 ya aku jemput, kamu harus udah siap-siap, aku udah di sana, aku udah jemput kamu. Tiba-tiba dia telepon kita beralasan, aku nggak jadi ke rumah kamu, aku nggak jadi jemput kamu, aku sakit gitu. Dia beralasan sakit. Wajar, manusia sakit itu wajar, tapi kalau sakit itu dijadikan alasan, ya kita doain aja semoga dia sehat selalu gitu ya gitu. Buat kalian, buat para cowok, ojo pisan-pisan alasan sakit, tak sakit itu tuh nggak enak banget gitu. Alasanmu tuh udah alasan, pasti carilah alasan lagi. Kan cowok itu punya 1000 alasan gitu ya, enggak ya? Ya gitu nggak sih? Iyalah pasti, ya nggak? Ya. Nah, itu dia sering membatalkan janji. Ini ciri yang pertama. Yang nomor 2, dia sering beralasan sibuk. Maksudnya beralasan sibuk itu yang kayak mana sih Mbak gitu. Dia itu sering beralasan sibuk ketika kita chat, ketika kita telepon, ketika kita ajak jalan, itu tuh dia selalu beralasan lagi sibuk lah, kerjaan masih banyak lah, lembur lah, inilah itulah, pokoknya dia beralasan sibuk gitu. Itu dia beralasan sibuk. Jadi buat kalian cewek-cewek itu ya juga harus pintar gitu. Kalian sayang boleh gitu, percaya tuh jangan gitu, jangan 100% percaya sama pasangan kalian kayak gitu. Karena ketika kepercayaan udah hilang, sakitnya tuh luar biasa gitu ya. Oke, lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3, kamu udah nggak menarik buat dia, atau kamu tuh udah nggak, dia tuh udah nggak tertarik lagi sama kamu. Pokoknya kamu tuh udah nggak menarik buat dia gitu. Nah, maksudnya kamu tuh udah biasa gitu, maksudnya di mata dia tuh udah biasa gitu, nggak spesial lagi kayak gitu. Kayak gitu biasa gitu, kok teman konco nih biasa, wis nggak uang spesial meneh ning ngarep ning matane dhek, ning ngarepe dhek iki enggak gitu. Karena dia itu mempunyai orang yang lain gitu. Ngerti ora? Ngertilah. Yang nomor 4, yaitu dia malas berkomitmen atau dia tidak mau berkomitmen. Maksudnya gimana? Ketika kamu udah pacaran lama, ketika kamu udah bener-bener yakin sama pasanganmu, itu cewek biasanya dia akan mengajak ke jenjang ke serius atau berkomitmen gitu. Tapi pasangannya menolak. Nah, itu kalian harus berpikir ulang gitu, atau kalian tuh harus
dia ini benar-benar sayang nggak sih sama aku, dia tuh benar-benar cinta nggak sih sama aku, apa aku nih selama ini dijadiin pelampiasan sama dia, atau aku dijadiin selingkuhan sama dia, atau dia selingkuh sama aku. Kalian harus berpikir ke gitu. Buat para cewek-cewek, kalian tuh harus mikirin sampai ke situ. Jangan kalian mikirin perasaan tok, aku tuh cinta sama dia, dia nggak mungkin nyelingkuhin aku. Hello, sekarang tuh cowok itu pinter 1000 gombalan mau gitu kan. Apalagi sekarang banyak banget itu aplikasi-aplikasi gombalan buat para cewek-cewek gitu kan. Jadi kalian para cewek itu tuh harus semangat. Jadi cewek itu harus semangat. Yang kelima, dia tidak mau dikunjungin. Maksudnya gimana dia tidak mau dikunjungin? Nah, itu kembali lagi ke yang nomor 1 tadi, dia beralasan sibuk atau beralasan sakit. Kita sebagai cewek itu, kita sebagai pacar yang pengertian, pasti kalau dia ngomong sakit kita khawatir, terus kita pengen ngejenguk dia, pengen lihat keadaan dia, tapi dia tidak mau dikunjungin. Nah, itu kalian harus benar-benar curiga di situ. Dia ngomong sakit tapi nggak mau dikunjungin dan beralasan banyak banget gitu. Kebanyakan orang atau logikanya, orang kalau sakit itu mungkin lebih senang dijenguk karena ada teman, ada penyemangat gitu. Itu sebagian, tapi ada juga orang yang sakit tapi dia nggak mau dijenguk karena pengen nenangin pikiran biar cepet sehat badannya, dia pengen cepet istirahat gitu. Tapi buat kalian itu tetap harus hati-hati ya, khususnya buat cewek. Kalian harus ya agak curiga tapi jangan berlebihan gitu. Yang nomor 6 yaitu tidak memegang ponsel. Maksudnya tidak memegang ponsel itu gimana, Mbak? Dia tidak memegang ponsel ketika bersama kamu. Dia tidak memegang ponsel, bahkan ponselnya dia matiin gitu. Ya seharusnya itu lebih baik gitu ya buat kalian yang lagi jalan berdua atau lagi berdua lagi ngomong diskusi kayak gitu. Tapi kalian patut curigain, kenapa kok tiba-tiba dia nggak main ponsel, ngapa kayak gitu kan. Kita bertanya, kenapa kok dia nggak main ponsel gitu. Biasanya juga dia main game kok, ada aku dicuekin, kenapa sekarang enggak kayak gitu kan. Nah, itu patut kalian curigai. Kenapa? Biasanya dia itu takut selingkuh aja tiba-tiba nelpon, atau kamu tiba-tiba minjem HP dia buat kamu selfie atau apa kayak gitu kan. Nah, nanti ketika HP-nya kamu pegang, nggak taunya selingkuhannya nelpon kah atau ngechat kah, dia takut hal itu terjadi. Makanya lebih baik dia simpen teleponnya atau handphonenya kayak gitu kan. Makanya kita harus patut curiga. Cewek itu curiga itu wajar, tapi yang jangan berlebihan kayak gitu. Oke? Lanjut yang ke-7. Oke, sebelum yang ke-7, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di Ajasa Official dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau Ajeng bikin video-video terbaru, kalian bisa langsung stay tune gitu kan, langsung dapat kabar atau dapat notifikasinya gitu, biar langsung gercep gitu kan. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya tips atau kalian mau curhat-curhat, bisa langsung aja DM di Instagramnya Ajeng Puspa 005. Nanti di situ kita sering-sering berbagi tips. Oke, bila perlu kalian kalau nggak malu ya silakan langsung komen aja di video ini di bawah sini. Kalian boleh komen langsung. Oke, nanti aku kasih solusinya. Juga yang nomor 7 yaitu tiba-tiba menghilang. Maksudnya tiba-tiba menghilang itu gimana? Ketika cowok kamu yang dulunya sering mengasih kabar kamu duluan, yang ketika dia sering ngasih kabar duluan itu gimana? Ketika bangun pagi tuh dia tuh yang bangunin, pagi-pagi udah ngechat, udah telepon, udah ini, udah itu, udah kucur, udah nanyain duluan, pokoknya itu ya. Sekarang tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba hilang tuh nggak langsung hilang, orangnya hilang gitu nggak ya? Sekarang tuh dia jarang ngabarin. Kalau nggak kamu dulu yang ngabarin, dia nggak ngabarin. Kalau kamu nggak nelpon, dia nggak mau nelpon. Kalau kamu nggak ngechat, dia nggak mau ngecek gitu. Itu kalian harus perhatiin gitu, cowok kamu, pasangan kamu kayak gitu. Kamu patut curiga, kenapa kok dia berubah kayak gitu, kenapa tiba-tiba dia ngilang gitu. Cewek itu pasti ngerasa kehilangan ketika seseorang yang perhatian ke dia itu sehari-harinya itu tiba-tiba menghilang. Karena cewek itu selalu pakai perasaan kayak gitu. Jadi buat kalian para cowok tuh ya jangan seenaknya mentang-mentang cewekmu kuwi sewenang karo kowe, tergila-gila karo kowe gitu. Ojo langsung semina-minan. Wajahmu ganteng tapi modal dolane ijen jalo mae, wis rasa neko-neko kayak gitu, nggak usah neko-neko kayak gitu. Kamu setia wis cukup kayak gitu kan. Oke, bener ora?
Oke, lanjut yang ke-8, memutuskan telepon. Maksudnya gimana? Dia sering memutuskan telepon tuh sepihak. Ketika kamu telepon, kamu pengen cerita, ketika kamu sedih, kamu pengen berbagi cerita sama pacar kamu. Ketika kamu masih cerita, tiba-tiba dia matiin teleponnya. Mungkin dia udah enek ngedenger ceritamu, atau bisa jadi dia males gitu, karena ada yang pengen dia telepon kayak gitu dengan beralasannya sinyalnya jelek, yang jaringannya jelek, atau berbagai macam alasan, banyak orang atau ada temennya yang datang atau gimana, pokoknya banyak alasan kayak gitu. Itulah cowok kayak gitu. Oke, lanjut yang ke-9 atau yang terakhir, mendadak aneh gitu. Mendadak aneh itu gimana, Mbak? Dia tuh tiba-tiba tuh sering marah gitu, marah-marah nggak jelas gitu. Ada masalah apa, marahnya ke kamu, lagi marah sama selingkuhannya, kamu yang jadi sasaran. Tiba-tiba tuh sikapnya dia tuh aneh gitu, nggak seperti biasa ketika kamu pacaran sama dia gitu. Yaitu dia mendadak aneh. Oke, cukup sekian tips dari Ajeng. Buat kalian, sekali lagi yang mau tips-tips selanjutnya, kalian bisa langsung aja komen di bawah, atau kalian bisa DM juga di Instagramnya Ajeng di ajengpuspa005. Kalian bisa DM gitu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis sob. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.